Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu yang ada di rumah juga, bahwa kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, amin. Saya percaya kita sudah memasuki bulan November dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Sekalipun mungkin tahun ini menjadi tahun yang tidak mudah, tetapi kita bersyukur kita melihat sampai hari ini. Toh tetap Tuhan gak biarkan kita sendirian. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah Tuhan yang sama yang membawa kita melewati dan menyeberangi tahun ini. Dan saya percaya bahwa tidak kebetulan tema gereja kita sepanjang bulan ini tentang berjalan di dalam kemenangan. Karena memang begini, kita akan mengakhiri tahun 2021 dengan kuat. Dan kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya mari persiapkan hati kita sepanjang bulan ini, bukalah hati saudara. Terima berkat-berkat firman Tuhan akan disampaikan karena setiap firman Tuhan yang disampaikan sepanjang bulan ini adalah firman yang akan membawa dan memberitahu kepada kita bahwa kita di dalam Tuhan adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Coba katakan sama-sama, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Sebelumnya kita buka dulu dari sebuah firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37, ini tema besar kita dari semua wilayah kita sedang membahas ini di MCC. Bahwa bersama Tuhan, di dalam Tuhan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang karena Yesus telah mengasihi kita. Itu sebabnya nanti di akhir dari khotbah saya kita akan melakukan perjamuan kudus. Ini sebagai pengingat buat kita bahwa kalau kita bisa menang, kita lebih dari pemenang karena ada darah Yesus yang telah tercurah buat kita. Kemenangan kita itu telah dijamin oleh kematian Yesus di kayu salib. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saya percaya begini, kok sebagai seorang pemenang bukan berarti kita tanpa masalah. Seorang pemenang bukan berarti orang yang tidak akan melewati problema, tantangan, situasi yang sulit. Justru saya percaya begini, karena kita adalah orang-orang yang menang, maka gini, Tuhan akan izinkan kita melewati semua dinamika kehidupan supaya begini, supaya terlihat bahwa kita ini memang di dalam Dia adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Berarti kalau begitu kita harus menyiapkan hati kita, menyiapkan mental kita, menyiapkan pikiran kita, seluruh hidup kita. Kita harus persiapkan begini, saya harus siap melewati semua situasi karena Tuhan sudah menyiapkan kemenangan buat saya. Amin. Jadi kita menang bukan karena kehebatan kita menang bukan karena kepintaran kita menang bukan karena semua yang ada pada kita. Kita menang karena kita punya Tuhan yang telah mengasihi kita. Itu sebabnya saya ingin kita belajar hari ini dari sebuah kisah di Alkitab. Yaitu dalam Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga ini menceritakan bagaimana di sebuah kerajaan yang bernama Babel, saudara ya. Di sana ada seorang raja yang bernama Nebukadnezar sedang membuat sebuah perayaan yang luar biasa. Lalu dalam perayaan yang luar biasa itu di puncak perayaannya dia membuat sebuah patung yang megah. Dan dia mau supaya semua, karena pada waktu itu Babel penakluk bangsa-bangsa. Babel itu adalah sebuah negara yang besar yang menguasai hampir seluruh dunia. Dan dia mengangkat setiap para pemimpin-pemimpin dari negara Babel. Lalu di perayaan itu, di puncak dari perayaan itu, dia mau supaya seluruh pemimpin penguasa di Babel, mereka semua membuat sebuah perayaan besar, lalu waktu nanti bunyi-bunyi yang dibunyikan, lalu mereka semua harus sujud menyembah kepada sebuah patung yang telah dibuat sebagai penghormatan kepada raja. Lalu kita tahu bersama-sama kisah ini ada 3 orang Yahudi, dan mereka masih anak muda. Mereka masih orang yang gagah perkasa. Mereka masih orang-orang yang punya masa depan yang cerah. Mereka orang-orang juga yang dipercayakan sebagai pemimpin. Mereka juga sebagai orang-orang penting yang ada di Babel pada waktu itu. Dan mereka ada di tengah-tengah pemimpin-pemimpin orang-orang Babel. Dan mereka juga diperhadapkan harus menyembah patung yang telah didirikan itu. Tetapi ini yang luar biasa. Ketiga anak muda ini memutuskan untuk
tidak menyembah patung tersebut. Sekalipun begini, sekalipun yang diperhadapkan kalau mereka tidak menyembah patung ini, mereka harus kehilangan jabatan mereka, mereka harus kehilangan kenyamanan mereka harus kehilangan posisi mereka. Bahkan puncaknya mereka harus siap untuk kehilangan nyawa mereka. Tapi yang luar biasa, ketiga anak muda ini, mereka tetap memutuskan, kami akan tetap menyembah Tuhan. Amin, saudara. Bahwa itu yang saya bilang, bahwa pemenang bukan berarti tanpa masalah. Justru setiap masalah yang kita alami akan meneguhkan kepada kita bahwa gini, kita memang adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang karena Tuhan yang mengasihi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita akan masuk kepada ayat yang ke-17. Saya ingin memberikan tema khotbah saya hari ini, berjalan dalam kemenangan di tengah kesukaran. Saya percaya bahwa kalau kita menang di tengah kedamaian, di tengah situasi baik, itu orang dunia juga bisa menang. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya gini, di tengah kesukaran, kesulitan, tantangan, kita tetap menjadi orang-orang yang menang karena Tuhan menjadi sumber kemenangan kita. Amin. Nah, itu tema khotbah saya hari ini, yaitu berjalan dalam kemenangan di tengah kesukaran. Kita akan belajar bagaimana ketiga anak muda ini, kemudian mereka tetap bisa berjalan dalam kemenangan di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan yang mereka harus hadapi. Kita lihat dulu di dalam ayat yang ke-17 dan 18. Mari kita buka ayat ini. Oke, kita baca sama-sama 2-3. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Tuhan akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18-nya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini luar biasa. Keputusan yang mereka buat ini begitu luar biasa. Sekali lagi mereka mempertaruhkan jabatan mereka, posisi mereka, kenyamanan mereka, bahkan nyawa mereka. Mereka harus pertaruhkan karena mereka tidak mau menyembah patung ini. Patung yang begitu megah, patung yang begitu luar biasa, terbuat dari emas katanya. Tetapi begini, mereka memutuskan Tuhan tetap lebih tinggi dari semuanya. Nah, pelajaran apa yang kita mau ambil? Saya ingin menyoroti dua hal yang ingin kita soroti dari kisah ini. Yang pertama adalah bagaimana kemudian anak muda ini, ketiga anak muda ini bisa menang, tetap bisa menang di tengah kesukaran, di tengah tantangan yang mereka alami. Adalah yang pertama adalah ini, mereka memfokuskan iman mereka bukan kepada masalah dan situasi mereka. Mereka memfokuskan iman mereka kepada pribadi Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, bahwa semua kita, saya percaya begini, mau kita punya jabatan, punya posisi, mau kita punya kekayaan, maupun kita nggak punya kekayaan, saya percaya kita semua punya masalah. Cuma masalahnya berbeda-beda aja. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketiga anak muda ini pun punya masalah nih. Masalahnya adalah mereka harus menyembah patung yang sudah didirikan oleh raja di mana mereka memimpin. Tetapi kemudian mereka memutuskan bahwa fokus dari iman mereka tetap kepada pribadi Tuhan. Itu sebabnya dengan yakin mereka berkata tadi di ayat 17 dan 18, dia berkata gini, kalau Allah yang kami puja itu sanggup melepaskan kami, kami percaya dia sanggup melepaskan kami. Tapi kalau seandainya pun tidak, kami tetap akan menyembah Tuhan, bukan kepada patung. Saya percaya hanya orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, hanya orang-orang yang sudah punya fokus kepada pribadi Tuhanlah orang-orang yang bisa memutuskan untuk tetap menyembah Tuhan di tengah pilihan. Di tengah pilihan gini, kalau kamu menyembah patung ini karena raja itu memberikan kesempatan kedua kepada mereka. Sadrak, Mesak, Abednego, sekarang aku berikan kesempatan kepada kamu. Sekarang waktu kamu dengar bunyi musik itu, nanti waktu kamu dengar semua iring-iringan musik yang begitu megah, kamu tinggal sujud aja. Tinggal sujud aja kepada patung itu. Kalau kamu sujud kepada patung itu, kamu akan tetap menjadi orang hebat. Nanti saya akan kasih kamu jabatan yang lebih tinggi mungkin. Yang penting kamu coba senangkan hati aku dulu. Tetapi ketiga anak muda ini, mereka fokus kepada Tuhan. Mereka enggak tergoda dengan apapun.
Mereka enggak takut, mereka enggak bimbang, mereka enggak ragu sedikit pun. Mereka dengan sebuah keyakinan, saya percaya statement di ayat yang ke-17 dan ayat 18 itu adalah sebuah statement yang dilepaskan bukan karena orang ketakutan, tapi karena orang percaya benar bahwa gini, Allahnya pasti sanggup menolong dia. Saya percaya begini, ketiga anak muda ini sudah banyak mendengar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat. Saya percaya Sadrak Mesak Abednego ini, mereka sudah mengetahui bagaimana Tuhan menyertai perjalanan umat Israel, bagaimana Tuhan melepaskan perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan membelah laut Teberau. Bagaimana kemudian Tuhan menahan matahari dan bulan di tempat yang sama waktu Yosua mengalahkan musuh-musuhnya. Saya percaya begini, ketiga anak muda ini sudah mengetahui bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada umat yang telah dikasihinya. Dan itu sebabnya karena mereka tahu bagaimana Tuhan pelihara orang Israel 40 tahun memberi mereka makan dari makanan malaikat. Luar biasa. Saya percaya Sadrak Abednego ini mereka mengetahui bahwa begini, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong umat-umatnya yang percaya kepadanya. Itu sebabnya mereka berkata, kami tidak akan pernah menyembah patung Tuhanku. Sekalipun hari ini Tuhan gak menolong kami akan tetap menyembah kepada Tuhan. Iman mereka gak goyah. Iman mereka gak goyah. Saya khawatir iman kekristenan kita hari ini, kalau kita nggak diberkati aja kita udah mulai goyah. Kita mulai gini, kalau jualan kita nggak laris-laris, kayaknya nggak laku-laku, toko kita mulai mikir, kayaknya Tuhan nggak berkati saya nih. Kayaknya harus mulai memikirkan penglarisnya dari mana ya. Kita mulai memikirkan alternatif selain Tuhan. Kalau mungkin kita mulai sakit, mulai 1 bulan nggak sembuh, 2 bulan nggak sembuh, 3 bulan nggak sembuh, kita mulai mikir, jangan-jangan, waduh ini sakitnya parah banget nih, aduh mau mati tapi nggak mati-mati ya kan. Kayaknya mulai perlu dukun. Benar gak sih? Kita mulai mungkin yang masih belum ketemu dengan pasangan hidupnya mungkin mulai berkata, wah saya masih yakin, masih mendoakan setahun, 2 tahun menunggu usia makin umur, makin bertambah terus ya kan. Kayaknya desakan orang tua semakin, ayo kapan kawin gitu kan. Mulai gini, pertama-tama mungkin mulai, aduh udahlah saya doakan siapa nih Tuhan ya kan. Yang pertama-tama siapa lu, siapa gue ya kan, lama-lama siapa saja gitu kan saudara ya. Kita mulai diskon juga masih berat ya kan, mulai pakai cashback juga. Ya. Kita kadang-kadang gitu, kalau kita menghadapi masalah yang dikit aja kita dalam pergumulan, kayaknya Tuhan izinkan, kayaknya kita mulai sering gampang untuk mencari alternatif. Tapi kalau Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka nggak punya alternatif lain. Mereka tetap berkata gini, kalau Tuhan nggak tolong, pertolongan kami cuma datang dari Tuhan. Kalau Tuhan gak tolong, kami akan tetap menyembah Tuhan. Amin saudara. Nah saya percaya bahwa gini, iblis seringkali dia akan coba menarik semua fokus kita kepada Tuhan, dari Tuhan untuk kita berfokus kepada diri kita, kepada semua situasi kita. Kadang-kadang iblis gak perlu effortnya terlalu besar, dia hanya perlu gini, dia perlu kasih kita distract kita, fokus kita dari Tuhan, sehingga kemudian kita cuma berfokus kepada self kita, diri kita. Kemudian gini, waktu kita berfokus kepada keadaan dan situasi kita, kepada diri kita, itu adalah saat dimana gini, kita paling gampang dikalahkan. Apa sih artinya kita berfokus sama Tuhan? Berfokus sama Tuhan artinya gini, kita mulai terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Kita mulai terus menaruh pengharapan kita, kita mulai menaruh semua hidup kita hanya kepada Tuhan. Di luar Tuhan, I'm nothing. Itu harusnya orang-orang yang berfokus kepada Tuhan. Dia melibatkan Tuhan. Di masa pandemi ini saya percaya ini adalah masa-masa yang Tuhan izinkan supaya begini. Kita tidak berfokus kepada kekuatan dan kemampuan kita. Kita hanya bisa berfokus kepada kekuatan dan kemampuan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kekuatan kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Itu sebabnya gini. Kalau saudara menghadapi masalah yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah kita perlu mencari posisi Tuhan. Kita perlu memfokuskan hati kita, iman kita kepada pribadi Tuhan. Itu aja sebenarnya. Waktu kita fokus sama Tuhan, waktu kita perhatian kita fokus sama Tuhan, maka gini, fokus kita tidak lagi kepada masalah. Waktu fokus kita sama Tuhan, fokus kita kepada janji-janji Tuhan, saya percaya gini ada pengharapan, ada iman yang muncul sampai kemudian kita bisa mengalahkan situasi kita. Tapi kalau kita fokus kepada masalah kita lupa bahwa gini,
masalah kita tidak sebesar Tuhan yang kita sembah. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita terlalu fokus kepada masalah kita pikir gini, wah masalahnya besar, masalahnya kayaknya dahsyat banget, luar biasa nih, gak mungkin saya bisa melaluinya. Kita kemudian kehilangan kekuatan, kita kehilangan pengharapan, sampai kemudian kita dikalahkan. Makanya untuk mengalahkan kita, iblis kadang-kadang hanya perlu gini, dia alihkan fokus kita, bukan kepada pribadi Tuhan, tapi kepada masalah kita. Itu yang terjadi, ada sebuah kisah di dalam perjanjian baru. Kalau saudara baca di dalam sebuah kisah yang menarik, yaitu di dalam Matius 14. Bagaimana Yesus berjalan di atas air. Kalau saudara baca kisah ini, itu adalah tentang Petrus. Waktu Yesus melihat bahwa perjalanan murid-muridnya waktu menyeberang, mereka menghadapi badai gelombang yang begitu hebat, begitu besar. Lalu kemudian Yesus datang menghampiri mereka karena Yesus tahu tanpa Yesus mereka bisa tenggelam. Yang menyuruh mereka menyeberang adalah Yesus. Tapi kemudian di tengah jalan hampir mereka menyeberangi danau itu. Kemudian ada sebuah angin yang begitu hebat menimpa kapal mereka. Sampai kemudian mereka semua ketakutan. Semua murid-muridnya ketakutan. Lalu kemudian Yesus mengambil inisiatif untuk datang menghampiri mereka. Dia berjalan di atas air. Masih ingat kisah itu? Yesus berjalan di atas air. Dan ini yang luar biasa. Waktu Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya bilang apa? Itu hantu. Kadang-kadang kalau kita lagi ketakutan susahnya begitu. Kita nggak bisa kenal Tuhan. Kadang-kadang kita Tuhan kita bilang hantu. Pas hantu kita bilang Tuhan. Nah itu coba lihat kiri kanannya. Jangan sampai salah mengenali Tuhan ya. Jangan sampai Tuhan dibilang hantu, hantu. Wah, nah makanya iblis seringkali membuat kita mengalami distraction aja. Dia akan mengalihkan perhatian kita supaya kemudian gini, fokus kita, perhatian kita bukan lagi kepada pribadi Tuhan. Waktu fokus kita berubah bukan lagi kepada pribadi Yesus. Yang terjadi lagi nih, kisah ini dalam Matius 14 waktu Petrus berkata gini, guru kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air. Wow ini keren saudara ya. Harusnya nama Petrus akan tercatat dengan tinta emas. Manusia setelah Yesus, tanpa magic, tanpa apa lagi, tanpa tipuan kamera saudara ya. Itu mungkin Petrus akan tercatat manusia pertama yang berhasil, bukan cuma di atas air, dia berjalan di atas badai, bayangkan. Tapi Alkitab dengan jelas mencatat kalau nanti saudara fokus di ayat Matius 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Itulah detik-detik bagaimana Petrus mulai berjalan. Waktu Petrus mengikuti apa kata Tuhan, waktu dia berkata gini, guru kalau itu engkau suruh aku berjalan juga. Lalu Yesus berkata gini, berjalanlah. Bisa nggak Petrus berjalan di atas air? Bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Bisa. Ini luar biasanya. Waktu Petrus mengikuti perkataan Tuhan Yesus dan kemudian gini, fokusnya dia kepada pribadi Yesus, dia masih bisa berjalan. Sampai kemudian. Ayat yang ke-29 coba. Ayat yang ke-30. Nah, ayat yang ke-30 berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Dalam terjemahan yang lain dia berkata gini, ketika dilihatnya badai itu, angin gelombang itu. Jadi perhatian Petrus mulai teralihkan. Sekarang perhatian Petrus bukan lagi kepada Yesus, tapi perhatiannya sudah kepada angin, kepada laut yang mulai bergelora, yang tetap bergelora. Waktu lihat situasinya, ya ampun, saya ini sedang ada di tengah badai nih, saya sedang berada di tengah gelombang, di tengah ombak yang besar. Waktu perhatiannya Petrus mulai teralihkan bukan lagi kepada pribadi Yesus. Yang terjadi Alkitab bilang adalah gini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai apa? Mulai apa Bapak Ibu Saudara? Petrus mulai tenggelam. Pertanyaannya adalah begini, apakah kuasa Tuhan berubah? Apakah kuasa Tuhan tidak sanggup untuk membuat dia berjalan di atas air? Apa yang membuat Petrus mulai tenggelam? Ketika perhatiannya, ketika fokusnya, attentionnya bukan lagi kepada pribadi Tuhan. Dia mulai melihat gini, aduh kayaknya utang ini makin besar nih, gak bisa dibayar lagi. Aduh kayaknya ini, wah udahlah putus asa. Kayaknya semua waktu kita fokus kita hanya kepada situasi kita. Dan kita tidak bisa memandang kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita kemudian tenggelam
dalam masalah-masalah kita. Kita kemudian dikalahkan. Itu sebabnya saya mau memberikan sebuah statement seperti ini. Iblis, kita dikalahkan bukan karena kita, bukan karena Tuhan meninggalkan kita. Iblis gampang mengalahkan kita karena fokus kita teralihkan dari pribadi Tuhan. Saya percaya gini, sebesar apapun badainya, selama mata kita, iman kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap berfokus kepada Tuhan. Saya percaya kita bisa melewati bahkan dapur api sekalipun. Bahkan badai yang besar sekalipun, Tuhan akan memberikan saudara kemenangan. Sebab memang Tuhan sudah jamin kemenangan buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama apa yang perlu kita lakukan? Fokuskanlah iman saudara, perhatian saudara kepada pribadi Tuhan. Bukan kepada masalahnya. Sebesar apapun, bahkan gini, perkatakan kepada masalahmu, masalahku, Allahku lebih besar daripada engkau. Waktu kita melakukannya saya percaya gini, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Yang kedua yang perlu kita lakukan, apa sih yang kedua yang perlu kita lakukan? Mari kita kembali kepada Daniel pasal yang ketiga tadi. Daniel pasal yang ketiga tadi di ayat yang ke-24 dan ayat 25. Daniel 3 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat yang ke-25 katanya, coba kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan wow. Yang kedua ini bagaimana kita tetap berjalan dalam kemenangan di tengah kesukaran adalah yang kedua tetap bergerak mengerjakan misi Tuhan dalam hidup kita. Alkitab memberitahu bahwa ketiga anak muda ini tadinya mereka diikat, kaki mereka diikat, tangan mereka diikat dan mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Mereka berapa orang yang dicampakkan ke dalam? 3 orang. Tetapi Alkitab mencatat raja ini begitu kaget, dia sampai mungkin hampir terjatuh. Dia berkata gini, tadi bukankah yang kita masukkan ke dalam perapian itu cuma 3 orang, tapi kenapa sekarang ada 4 orang? Dan mereka berjalan-jalan dengan bebas. Ternyata begini, di tengah perapian yang menyala, kalau Bapak Ibu Saudara baca perapian ini kata Alkitab dipanaskan berapa kali, ada yang ingat? Perapian ini dipanaskan 7 kali lipat. Ini pasti guru-guru gereja anak kita Menara Stars pasti hafal banget ini ya. Itu perapian itu dipanaskan 7 kali lipat. Bahkan Alkitab mencatat begini. Orang-orang kuat yang disuruh algojo yang terbaik dari raja ini katanya. Waktu mereka memasukkan Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam perapian. Mereka mati karena tidak kuat panasnya api yang dipanaskan itu. Tetapi yang dahsyat dan luar biasa adalah algojo-algojonya mati padahal mereka belum masuk ke dalam. Mereka masih di pinggir-pinggir, mereka mungkin hanya menjorokkan aja. Tapi mereka juga sampai mati karena gak kuat. Tapi ketiga anak muda ini, mereka tidak apa-apa. Kalau kita baca nanti di endingnya, bahkan bau asap pun tidak ditemui kepada ketiga anak muda ini. Yang terjadi malah begini, semua pengikat-pengikat mereka putus. Yang terjadi kemudian mereka berjalan-jalan di perapian itu. Saya bayangkan bahwa saudara kalau mungkin di luar negeri itu kan ada perapian-perapian ya, tungku-tungku perapian. Dan saya percaya waktu di zaman Babel ini pun ada tungku perapian, cuma perapiannya begitu besar sampai bisa 3 orang, 4 orang bisa berjalan-jalan di dalamnya. Berarti ini sebuah tungku yang begitu besar dan ini tungku kerajaan. Kalau mungkin pas musim dingin mereka bisa mendapatkan penghangatan. Tapi yang luar biasa yang kita perlu sorot di sini adalah ketiga anak muda ini, waktu mereka dimasukkan ke dalam perapian, Alkitab berkata mereka berjalan dengan bebas. Berjalan dengan apa? Berjalan dengan apa? Di tengah-tengah perapian.
Apa yang terjadi bahwa mereka tidak kemudian mereka langsung diam aja lalu mereka pasif di tengah-tengah masalah situasi yang sulit. Mereka nggak pasif, mereka nggak diam. Mereka tetap mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Saya nggak tahu bagaimana mereka bisa berjalan-jalan, tapi ini sebuah gambaran kepada kita anak-anak Tuhan bahwa gini, di waktu kesukaran datang, itu waktu di mana kita gini harus tetap mengerjakan apa yang menjadi misi Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menaruh Sadrak Abednego di sana untuk sebuah tujuan bahwa gini, supaya mereka menyatakan cara hidup orang yang menyembah Tuhan di tengah-tengah orang kafir. Saya percaya misi mereka ditaruh di sana adalah supaya mereka bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang, bisa menjadi garam di sana. Supaya melalui cara hidup Sadrak, Mesak dan Abednego, orang-orang Babel dapat melihat gini, oh begini toh cara orang yang menyembah Tuhan. Begini toh cara hidupnya, cara berbicaranya, cara melayaninya, cara mereka bekerja itu berbeda dengan orang-orang dunia yang tidak menyembah Tuhan. Harusnya kita ini mengemban sebuah misi yang sama. Saya percaya kalau Sadrak, Mesak, Abednego Tuhan taruh di sana dengan sebuah misi. Supaya dengan cara hidup mereka, mereka bisa menjadi berkat. Saya percaya juga gini, Tuhan menaruh kita di keluarga kita, di tempat kerja kita, di lingkungan kita, bahkan di gereja MCC ini dengan sebuah misi. Supaya dengan cara hidup kita, kita bisa memberkati dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus jadi berkat, kita harus jadi terang, kita harus jadi garam. Itu adalah misi yang Tuhan kasih kepada kita. Bukankah Yesus berkata gini, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Itu adalah misi kita. Bagaimana dengan cara hidup kita, kita bisa menggarami dan menerangi dunia ini. Jangan dikalahkan oleh situasi. Amin. Jangan dikalahkan oleh situasi. Kita perlu menyadari bahwa kalau Tuhan izinkan kita di pandemi ini, justru gini, supaya di tengah-tengah pandemi ini orang-orang dunia dapat melihat cara hidup gereja Tuhan. Di pandemi ini dunia butuh terang dari anak-anak Tuhan. Melalui apa? Bukan melalui perkataan kita saja, tapi orang-orang dunia dapat melihat terang dari cara hidup kita. Terang dari cara kerja kita, terang dari cara kita melayani Tuhan. Waktu itu kita lakukan, saya percaya gini, nama Tuhan dipermuliakan. Dan waktu kita tetap mengerjakan misi Tuhan di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, itu yang Alkitab bilang. Boleh sekali kita sorot di ayat yang ke 25. 25. Alkitab berkata gini, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti apa katanya? Kalau di dalam bahasa Inggris dia katakan ini, the Son of God. The Son of God. Ternyata ada kabar baik buat kita. Waktu kita mengerjakan misi Tuhan di tengah kesukaran kita, Tuhan tidak hanya menyertai kita dari jarak jauh. Alkitab berkata gini, waktu kita mengerjakan misi Tuhan di tengah-tengah kesukaran, pergumulan, di tengah pandemi ini, Alkitab berkata gini, the Son of God berjalan bersama dengan mereka. Amin. Ketiga orang ini tidak melihat pribadi keempat. Siapa yang melihat pribadi keempat itu? Siapa yang melihat pribadi keempat? Itu orang-orang yang di luar. Waktu kita menghadapi masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita alami, sebenarnya untuk begini, itu adalah kesempatan untuk dunia ini melihat the Son of God yang berjalan bersama dan di dalam kita. Mungkin gini, kita nggak perlu berkata Tuhan bersamaku, nggak perlu. Melalui cara hidup kita, waktu kita nanti menghadapi proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, disitulah orang-orang akan berkata begini, luar biasa ya hidupnya ya. Itu kalau bukan Tuhan pasti nggak bisa tuh. Dan orang akan berkata gini, wow Tuhan luar biasa memberkati dia, Tuhan biasa memulihkan dia. Saya percaya gini, Tuhan izinkan kita menghadapi kesukaran supaya kita tetap dapat mengerjakan misi Tuhan. Waktu kita terus mengerjakan misi Tuhan, kita akan melihat gini, the Son of God with us. Amin Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat gini, ada pribadi keempat, dia menyatakan dirinya secara dekat. Ini luar biasa. Sekali lagi, orang-orang mereka bertiga ini, mereka mungkin gak melihat pribadi keempat ini. Tapi yang melihat siapa? Justru orang-orang di sekitar mereka lah yang melihat pribadi keempat. Siapa dia? Dia adalah anak Tuhan.
Saya percaya itu adalah penampakan Yesus Kristus. Dan waktu kita mengerjakan ini, saya percaya gini, kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Waktu kita terus mengerjakan misi Tuhan, orang-orang melihat Tuhan dalam hidup kita, itu yang disebut gini, kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin saudara. Ending dari kisah ini, kita lihat endingnya. Di ayat yang ke-29, ini yang dahsyat. Waktu kita dapat menyatakan the Son of God kepada orang-orang dunia, orang-orang di sekitar kita. Apa kemudian yang terjadi? Di ayat yang ke-29, kita baca sama-sama. 2, 3. Akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Ini luar biasa. Bayangkan bahwa gini, Sadrak, Mesak, Abednego itu nggak perlu ngomong tentang Tuhan, tetapi kemudian tiba-tiba ada sebuah dekrit kerajaan dari Nebukadnezar berkata gini, bahwa ini orang yang hebat, ini luar biasa, Allah mereka itu layak disembah. Bayangkan tiba-tiba nama Tuhan dipermuliakan hanya karena begini. Sadrak, Mesak, Abednego menang mengatasi kesukaran-kesukaran mereka. Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-30. Ini kita suka nih. 2, 3. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saya percaya gini, waktu kita berhasil mengerjakan misi Tuhan, waktu kita tetap mengerjakan misi Tuhan, Tuhan akan kasih ending yang luar biasa gini, pemuliaan kepada setiap kita. Amin saudara. Percayalah tetap benefitnya itu bukan kepada Tuhan. Saudara, kitalah yang akan tetap dapat keuntungannya. Waktu kita tetap mengerjakan kehendak Tuhan, kita fokus sama Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan, saya percaya gini, kitalah yang dapat keuntungannya. Dan saya percaya kemenangan menjadi bagian kita, amin. Yang terakhir, ini yang paling terakhir. 1 Korintus 15. Saya undang pemain musik, boleh maju ke depan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Mari kita baca sama-sama ayat ini dengan suara yang keras, supaya kita dengar dan iman kita muncul. 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kemenangan kepada kita. Terakhir 58, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu, ini luar biasa, sebab kamu tahu apa katanya? Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, haleluya.